Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di channel Pak Febri Dahri. Nah, di video kali ini kita akan belajar Microsoft Access ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar pengenalan tentang Microsoft Access. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke latihan pertama ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Nah, anak-anak, setelah kalian buka Microsoft Access-nya ya, minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuka program Microsoft Access. Setelah kalian buka seperti ini ya, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, di latihan pertama kita akan membuat database baru ya. Kita akan membuat database baru tapi hanya satu kali ya. Satu kali membuat database. Di latihan selanjutnya kita akan membuat tabel, form, queries dan seterusnya ya. Jadi database-nya kita tidak buat lagi. Oke, langsung saja kita buat database baru. Nah, setelah kalian buka Microsoft Access-nya seperti ini, kalian klik blank database. Nanti ada tampilan seperti ini, jendela seperti ini. Nah, pada file name-nya ya, kita ketikkan di sini sekolah ya, sekolah, nama kalian masing-masing, boleh nama panggilan ya, contohnya di sini Febri, kemudian kelas masing-masing, contoh 5A seperti itu ya. Kemudian kalian klik tombol create. Nah, perhatikan di sini anak-anak, di sini adalah tempat menyimpan filenya ya. Kalau kita lihat di sini ada di documents ya. Nanti file atau database yang kita buat dalam bentuk Microsoft Access itu filenya akan tersimpan pada folder documents. Nah, kita harus ingat ya, jadi kita tidak bingung mencari kemana file yang sudah kita buat. Oke, setelah kalian klik tombol create ya, Pak Febri sudah buatkan database baru di sini ya, sudah Pak Febri buatkan. Kalian klik tombol create, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat setelah kita buat berhasil database-nya, berhasil kita buat. Nah, di sini ada nama filenya, sekolah, nama kalian masing-masing, kemudian kelas masing-masing. Oke, sama ya. Oke. Nah, langkah pertama ya di materi kali ini kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel baru. Nah, langkahnya kita klik menuju menu create ya. Kalian klik menu create. Klik menu create, kemudian pilih table design ya, pilihannya table design. Nah, kali ini kita akan membuat tabel siswa terlebih dahulu. Nah, field name-nya apa saja? Oke, Pak Febri sudah buatkan di sini ya. Kita buat tabel siswa dulu. Nah, jadi kalau kalian, nah, masuknya ke sini. Oke, kalian buat seperti berikut. Field name-nya adalah nomor induk. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya ya. Ketika membuat field name, kita tidak boleh ada spasi ya. Jadi, contoh di sini dibiasakan tanpa spasi ya. Oke. N-nya besar, O-nya kecil, kemudian ini underscore, kemudian I-nya besar, dan huruf yang lainnya kecil. Oke. Kemudian di sebelahnya, data type-nya itu pilih yang short text. Ya, kita ingin membuat tabel siswa, apa saja sih data yang ada dalam siswa? Yang pasti ada nomor induk, kemudian ada namanya, kemudian ada usianya, dan juga ada alamatnya. Nah, data-data dalam seorang siswa ya harus memiliki data-data seperti berikut. Nah, ya, kalian buatkan seperti ini, ketik seperti ini. Untuk data type-nya, kenapa ini short text? Nanti akan dijelaskan ya.
Kemudian untuk usia kenapa number? Nah, ketika usia kita akan nanti mengisinya dengan angka, ya. Jadi tidak ada huruf, ya, yang ada hanya angka. Ketika memasukkan usia, contoh namanya Febri, usianya misalkan 10 tahun, kita tuliskan 10, ya. Tidak menggunakan huruf tapi menggunakan angka. Makanya data type-nya number. Nah, untuk alamat short text. Short text ini maksudnya ketikannya boleh angka, boleh huruf. Nah, makanya disebut dengan short text, ya. Jadi kita ketika mengetikkan alamat, contoh Jalan Ahmad Yani nomor 8. Nah, itu ada huruf, kemudian ada angka. Nah, gabungan huruf dan angka, data type yang dipilih harus short text, tidak bisa number. Ketika kalau kita pilih yang number, nanti kita tidak bisa mengetikkan huruf, ya, hanya bisa mengetikkan number atau angka. Makanya kita pilih short text. Begitu juga nama, ya, nama menggunakan short text dan juga nomor induk. Kenapa short text? Karena isinya bisa berupa huruf, bisa berupa angka. Makanya kita masukkan short text. Oke. Nah, setelah selesai, ya, Pak Febri anggap kalian sudah selesai, ya. Kalian bisa pause dulu videonya kalau belum selesai. Kalian ketikkan seperti ini. Nah, perhatikan di sini setelah kalian selesai mengetik, sebelum kita simpan, ya, sebelum kita simpan, perhatikan anak-anak. Di bagian nomor induk, setiap siswa tidak boleh ada nomor induk yang sama, ya. Jadi setiap siswa dari mulai awal sekolah itu berdiri, siswa pertama sampai siswa yang paling terakhir mendaftar, itu tidak ada nomor induk yang sama, tidak boleh sama, ya. Nama boleh sama. Ya, kemungkinan banyak sekali anak atau siswa yang namanya sama. Kemudian apalagi alamat bisa sama, ya. Kenapa bisa sama? Contoh, dia adik kakak, otomatis alamatnya sama, ya, di rumah yang sama. Kemudian usia, apalagi usia, ya, banyak yang usianya yang sama. Nama juga bisa sama, ya, tetapi nomor induk tidak boleh sama. Makanya kita pilih nomor induknya. Data yang nomor induk karena tidak boleh sama, kita lihat di bagian ini namanya ribbon, ya, di bagian ribbon, di bagian menu desain. Di ribbon ini, jadi kalau ada yang keklik ini nggak ada, Pak, saya kok nggak ada atau nggak sama dengan yang Pak Febri contohkan, kalian pilihnya nomor induk, kemudian pilihnya menu desain, ya. Kita beri tanda kunci. Nah, perhatikan di sini ada tanda kunci kecil, ya. Ini tanda kunci kecil di sini. Nah, kalian aktifkan primary key-nya, ya. Nah, Pak Febri sudah klik di sini. Kalian klik primary key-nya. Tanda itu sudah aktif, dia warnanya agak abu-abu gelap, ya. Berarti dan ada tanda kunci kecil di sini. Oke, berarti udah disematkan atau kalian sudah terapkan primary key-nya, dikunci. Dengan mengunci, nanti ketika ada nomor induk yang sama, nah database-nya akan menolak, ya. Karena nomor induk tersebut sudah pernah ada yang punya. Oke, itu untuk menghindari kesalahan nomor induk yang sama. Oke, setelah kalian buat kuncinya seperti ini, kita klik tombol simpan, ya. Nah, ketika klik tombol simpan, nanti kalian diminta untuk mengisi nama file atau nama tabelnya. Kalian ketikkan tabel siswa, ya. Contoh Pak Febri buat create tabel baru, ya. Nah, ketika Pak Febri save, nah seperti ini, ya, akan diminta nama. Kalian ketikkan di sini tabel
siswa. Oke, setelah kalian klik tombol save, kalian masukkan namanya tabel siswa, kemudian klik tombol OK. Nanti kalian lihat di samping kiri akan ada tabel siswa. Betul? Ya. Kemudian setelah kita buat tabelnya, kita akan masukkan data-datanya, ya. Kalian akan memasukkan data sebanyak 5 data, ya. Seperti apa datanya? Pak Febri contohkan di sini. Pak Febri, untuk mengisi datanya kita cukup klik tabel yang sudah kita buat, ya. Di sini ada nama tabel siswa. Setelah kalian simpan tadi, klik tabel siswa 2 kali, double klik. Nah, contoh di sini kalian masukkan nomor induk yang sama, ya, seperti ini, ya. Nomor induknya sama saja, tidak mengikuti nomor induk masing-masing kalian, tidak perlu, ya. Ini hanya latihan. Jadi nomor induk siswa, karena siswa kita awali huruf S besar, ya, jangan huruf S kecil. Di sini huruf S besar, kemudian 001 atau 001. Nah, S001 diisi namanya nama kalian masing-masing, ya. Nama kalian masing-masing, masukkan nama lengkap, ya, jangan nama panggilan karena ini data. S001, kemudian kalian pindah ke nama. Oke, namanya nama kalian masing-masing, nama lengkap, kemudian usia. Nah, ingat tadi usia kita berikan data type number, maka kita hanya bisa mengisinya dengan angka, ya, tidak usah diketik tahunnya karena dia akan tidak mau. Jadi usianya cukup dengan angka, misalkan berapa tahun, 10 tahun, 11 tahun, ketikkan 10, 11 atau 9, ya. Nah, alamatnya kalian tulis alamat kalian masing-masing, ya, harus tahu alamat sendiri, ya. Di mana tinggalnya, alamat lengkapnya seperti apa. Oke, Pak Febri contohkan di sini. Nah, untuk S002 sampai dengan S005, ya, anak-anak silakan isi 4 nama teman kalian, ya. Isi 4 nama teman kalian yang sekelas, ya, teman sekelas kalian. Oke, contoh S002, nama temannya siapa, kemudian usianya berapa. Untuk alamatnya kalian boleh isi dikira-kira saja atau mengarang, ya, karena kalau bertanya kepada temannya agak terlalu lama. Jadi alamatnya boleh kalian karang saja, tidak harus sama dengan aslinya, ya. Yang penting nomor induknya harus sama, S002, S003, S004 dan S005. Nama teman kalian 44 ini, kemudian usianya berapa bisa ditanyakan, kemudian alamatnya kalian masukkan data yang kalian karang saja, ya, tidak harus data yang sebenarnya. Nah, setelah kalian isikan, ya, sampai dengan 5 siswa seperti ini, kalian klik tombol save lagi, ya, untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan atau sudah kita input. Save. Nah, selesai untuk tabel siswa. Oke, kita boleh close tabel siswa. Kemudian kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel guru, ya. Kita klik menu create, kemudian table design. Nah, di sini field name-nya apa untuk tabel guru? Perhatikan, ya. Di sini Pak Febri tabel guru. Nah, kalian masukkan seperti ini. Sama, guru juga memiliki nomor induk. Oke, ada nomor induknya seperti ini. Data type-nya semua short text, ya. Nama guru, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, ya. Kemudian ini bukan spasi tapi underscore. Data type short text, ini gelar juga short text, kemudian bidang studi, huruf besar huruf kecilnya diperhatikan, underscore, short text seperti ini.
Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian klik nomor induknya, kemudian diaktifkan primary key-nya. Ya. Kalian klik nomor induk, kemudian klik primary key. Sudah? Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Nah, nanti ketika menyimpan, ya, sama seperti tadi, ketika kalian klik tombol simpan, diminta untuk mengisikan nama tabelnya. Kalian masukkan nama tabelnya adalah tabel guru. Di sini boleh dispasi tabel guru, kemudian klik tombol OK. Ya, karena Pak Febri sudah simpan, kalian klik OK saja. Karena Pak Febri sudah simpan, oke. Setelah berhasil disimpan, di sebelah kiri ada tabel baru yang namanya tabel guru. Nah, sekarang kita masukkan datanya, ya. Caranya bagaimana? Cukup klik 2 kali. Double klik tabel guru. Nah, seperti berikut. Untuk tabel guru, perhatikan, nomor induknya diawali dengan huruf G karena guru, ya. Awali dengan huruf G besar, kemudian 001. Ketika nama gurunya siapa saja, contohnya seperti ini, ya. Kalian ikuti saja seperti ini, ya. Guru-gurunya disesuaikan saja dengan yang Pak Febri contohkan. Oke. Setelah kalian selesai mengisi data-data guru, jangan lupa kalian klik lagi tombol simpan. Klik tombol save. Oke. Sudah ya? Tabel guru selesai. Dan terakhir, ini kita boleh close ya. Close-nya tanda silang yang ini. Kita buat tabel kelas. Ya, bagaimana caranya? Seperti tadi sama. Klik menu create, kemudian table design. Ya, fieldnya apa saja? Field name-nya, Pak perlu contohkan di sini. Field name-nya adalah kode kelas. Nah, kode underscore kelas, kemudian kelas. Data type-nya short text semua ya. Kemudian setelah selesai kode kelasnya, kita klik primary key. Ya, kita kunci agar tidak ada kelas yang sama ya. Setelah selesai seperti ini, cuma ada 2 ya field name-nya. Kalian klik tombol simpan ya. Kalian klik tombol simpan ketika nama tabelnya adalah tabel kelas. Klik tombol OK. Nah, nanti tersimpan ya. Di samping kiri ada tabel kelas. Kita masukkan datanya dengan cara double klik, klik 2 kali. Nah, kalian masukkan kode kelasnya. Untuk kode kelasnya ini kalian bisa lebar atau kalian bisa kecilkan ya. Seperti tadi juga mengisi data siswa. Nah, ini kita bisa lebarkan ya untuk alamat ya. Kalau kurang lebar, kita bisa lebarkan. Oke. Untuk kode kelas diawali dengan K besar ya, K001 ya, K001 kelas pasti 1, K002 nama kelasnya kelas 2, dan seterusnya sampai K006 kelasnya adalah kelas 6. Setelah kalian masukkan semua datanya, jangan lupa klik tombol simpan, tombol save yang seperti ini ya. Kalian klik tombol save dan kalian boleh close. Nah itu dia tadi anak-anak, bagaimana cara kita membuat tabel pada Microsoft Access. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Semoga kalian bisa selesaikan tugasnya untuk latihan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, kecil bagi kita, simple bagi kita, tapi bisa berarti, bermakna, dan luar biasa untuk sama. Sekian, Pak Febri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.